Ledakan di asrama polisi di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu malam ini membuat heboh, saudara, apalagi ada seorang polisi yang terluka. Setelah diselidiki, peristiwa itu ternyata bukan teror terhadap polisi, melainkan barang bukti razia bahan petasan yang meledak. Kenapa barang bukti razia bisa dibawa pulang polisi dan apakah boleh? Kita ikuti diskusi saya bersama dengan pengamat. Publik dikejutkan dengan ledakan yang terjadi di asrama polisi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada bom atau teror? Ternyata bukan. Kalau kata Kapolda Jawa Tengah, itu ledakan berasal dari bahan petasan yang merupakan hasil barang sitaan. Loh, tapi kenapa bisa tiba-tiba meledak? Kemudian kenapa juga bisa sampai barang sitaan itu dibawa pulang? Kita diskusi, namun jangan lupa subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Ledakan yang terjadi di asrama polisi di Sukoharjo, Jawa Tengah terdengar cukup keras. Bahkan kata warga, genting-genting atap rumah warga ini juga berjatuhan. Pukul sekitar 18:05 itu ada suara ledakan yang cukup keras. Dan semua orang mungkin warga sini mungkin pada kaget dan pintu-pintu sama jendela ini sampai terbuka sendiri, Mas. Sesaat setelah ledakan terjadi, warga melihat seorang polisi Bribka Dirgantara Pradipta terkapar di dekat rumahnya yang diduga merupakan sumber lokasi ledakan. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya banyak yang mengira itu adalah bom, tapi Kapolda Jawa Tengah membantah dan mengonfirmasi bahwa ledakan itu berasal dari bahan petasan yang merupakan barang sitaan. Jadi, hasil penyidikan yang kita lakukan terhitung sampai hari ini, ledakan itu satu, bukan bom, kita pastikan. Yang kedua, tidak ada unsur teror terkait dengan ledakan itu sendiri. Kemudian, dari pengembangan saksi yang kita lakukan, benar bahwa itu adalah bahan petasan, karena sudah kita lakukan pemeriksaan kepada pihak pengirim maupun penerima. Jadi pihak pengirimnya adalah CV, salah satu CV di daerah Indramayu, sudah kita periksa. Kemudian penerimanya adalah di wilayah Klaten. Saudara A sudah kita lakukan pemeriksaan, membenarkan bahwa dia memesan bahan mercon atau petasan, memesan 2 kali, 2 paket. Dan anggota kita, Satintel Polresta Surakarta, kita lakukan pemeriksaan saksi korban, benar telah melakukan kegiatan kepolisian yaitu operasi dilakukan penangkapan, pengamanan barang bukti yang kemungkinan saat itu dibawa pulang, kemudian kemarin coba untuk dibakar akhirnya meledak. Dari keterangan polisi, bahan petasan itu merupakan barang sitaan dari razia polisi 2021 lalu. Bahan petasan itu disita saat dikirim dari Indramayu ke Klaten. Ya, bahan petasan, sekali lagi itu adalah hasil sitaan. Polisi tengah mendalami apakah adanya kelalaian petugas dalam mengamankan atau menghancurkan barang sitaan itu. Polisi pun rencananya akan memeriksa Bribka Dirgantara Pradipta. Dari kasus ledakan ini setidaknya ada 2 pertanyaan yang harus dijawab oleh Bribka Dirgantara Pradipta. Kenapa barang sitaan itu ada di dia dan dibawa pulang? Dan satu lagi, kenapa bahan petasan itu tiba-tiba bisa meledak? Sebetulnya bolehkah barang sitaan perkara itu dibawa pulang, dijual atau dimiliki pribadi? Lalu bagaimana sebenarnya prosedur pengelolaan barang sitaan dari hasil razia? Terkait dengan ledakan di Sukoharjo ini menjadi aneh. Bagaimana mungkin barang bukti sitaan itu kemudian bisa keluar dan kemudian terjadi insiden di luar SOP yang sudah diatur dalam Perkap 8 tahun 2014 itu gitu. Apakah barang bukti ini keluar sudah melalui pengawasan personil yang bertanggung jawab atau ini keluar dengan sendirinya seperti itu. Artinya ini memang tidak cukup dengan polisi menyatakan bahwa ada ledakan, ada insiden seperti itu, tapi juga harus diusut prosedur yang
menyertainya gitu. Bagaimana barang bukti itu bisa keluar, terus barang bukti itu dari mana dalam proses penyelidikan terkait dengan kasus apa, ini juga harus diinformasikan kepada publik seperti itu. Ya, lokasi penghancuran atau pemusnahan barang bukti tentunya ditentukan oleh penyidik yang terkait dengan itu gitu loh. Personel penyidik ini yang menentukan kapan barang bukti ini dimusnahkan, karena tentunya sebelum dimusnahkan itu juga harus sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan gitu. Karena barang bukti ini tentunya bukan milik pribadi penyidik atau milik kepolisian gitu. Kalau kemudian itu terkait kasusnya sudah selesai dan memang sudah inkrah, ini juga harus dijelaskan. Lokasinya pun juga ditentukan oleh kepolisian setempat, di mana lokasi yang tepat itu tentunya tidak dibawa ke rumah personil gitu. Di luar nanti seperti apa pembuktiannya, yang harus diingat barang sitaan yang belum berkekuatan hukum tetap adalah barang bukti yang merupakan bagian dari proses penyidikan hingga peradilan suatu perkara. Jadi ada nilai hukumnya. Kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Saya Reza, makasih udah diskusi.